Gereja sebenarnya kurang waktu atau gimana menurut kalian? Selamat malam.
Baik, selamat malam semua yang sudah bergabung. Kita bisa mulai ya sesi hari ini. Hari ini pertemuan yang ke-13 ya, atau minggu ke-13 sudah mendekati ke penghujung dari semester ini ya. Kalau dilihat sih kemungkinan sampai pertemuan 16 ya. Atau UASnya di pertemuan ke-16. Tapi kita tunggu aja nanti perkembangan lebih lanjut. Hari ini kita mau membahas mengenai database ya dalam program. Saya share dulu ya. Ya, sudah kelihatan ya. Jadi kenapa kita bekerja dengan database di dalam program kita? Tentu ada maksud dan tujuannya ya. Kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai bagaimana kita berinteraksi dengan file ya. Bagaimana kita bisa menambah teks ke dalam file, menambah informasi, menyimpan, lalu kita bisa memanggil lagi ya. Itu konsep terkait database sebenarnya ya, tapi dalam ukuran yang sangat-sangat kecil karena dia hanya berupa file saja ya. Isinya bisa bebas. Kemarin kita coba untuk menambahkan teks apa saja ya, karakter bebas masuk ke file kita itu bisa. Nah, hari ini atau minggu ini kita mau berkenalan dengan database ya. Apa itu database? Nah, ini saya ada video singkat ya, video singkat saya mau share ke teman-teman. Sebentar. Ya, sudah tampil ya. Databases are basically containers for data. Because a public library stores books, we could also say that a library is a database of books. But strictly defined, databases are computer structures that save, organize, protect, and deliver data. A system that contains databases is called a database management system, or DBMS. The typical diagram representation for a database is a cylinder. In its most general sense, a database is used to organize data. It allows you to quickly add, change, and update data. The simplest form of databases is a text database. When data is organized in a text file in rows and columns, it can be used to store, organize, protect, and retrieve data. Saving a list of names in a file, starting with first name and followed by last name, would be a simpler database. Each row of the file represents a record. You can update records by changing specific names. You can remove rows by deleting lines. And you can add new rows by adding Ya, saya lanjutkan ya. Jadi kalau di video tadi ya, database itu teman-teman bisa lihat, bisa kita analogikan sebagai sebuah perpustakaan ya. Kalau perpustakaan itu isinya koleksi bacaan atau buku misalnya ya. Jadi
isinya banyak buku, terdiri dari banyak buku atau banyak koleksi yang bisa kita pinjam. Yang bisa kita baca di sana, bisa di check out di sana, bisa dipinjam. Database seperti perpustakaan. Ya. Atau kalau teman-teman punya punya gambaran lain misalnya, silahkan. Ya, kalau saya senang menganalogikan selain perpustakaan, database itu ibaratnya sebagai sebuah cash register. Ya, cash register yang di dalamnya pasti berisi sekumpulan pecahan uang. Ya, mereka sudah teratur, meletakkannya teratur, ya, terstruktur. Pecahan 100.000 ada di kolom mana, baris mana, lalu yang 50.000 ditaruh di mana, demikian sampai yang koin. Itu sudah pasti. Jadi ketika si kasir ingin mengambil atau menyimpan uang yang diterima dari customer, dia sudah tahu harus taruh di posisi yang mana. Ya. Kalau kita mau ambil pecahannya, misalnya pecahan 50.000, kita juga sudah tahu harus ambil dari kotak yang mana. Ya, baris keberapa, kolom keberapa. Kalau teman-teman lihat di cash register itu kan ketika lacinya terbuka, itu ada beberapa baris dan beberapa kolom di dalamnya untuk menyimpan pecahan uang. Ya. Nah, database kalau kita kecilkan seperti itu. Ya, database ini sangat penting, teman-teman. Pada saat kita nanti bekerja membuat aplikasi bisnis, aplikasi yang bisa membantu pekerjaan kita di tempat kita masing-masing, pastikan tidak memandang database ini sebagai sesuatu yang kurang berarti atau tidak terlalu berarti, ya. Karena pada prinsipnya ketika database-nya dirancang tidak baik, maka nanti akan berimbas kepada aplikasi yang teman-teman tulis. Ya, misalnya secara logik teman-teman sudah benar menulis kode program untuk mengambil data di dalam database-nya. Tetapi kalau rancangan dari database yang digunakan itu kurang baik, ya, bisa berakibat program kita nih, program yang teman-teman tulis harus menunggu proses yang sedang berjalan di server database untuk memproses request dari aplikasi kita. Ya, jadi seolah-olah kalau end user kan taunya programnya kok lambat, ya. Ya, itu pernah saya alami juga ketika database kurang tepat dirancang. Ya, jadi drawbacknya adalah aplikasi yang ditulis mengalami delay ketika menjalankan satu proses, ya. Misalnya proses penjurnalan penerimaan pembayaran uang sekolah, ya, itu jadi lebih lambat karena prosesnya agak sedikit berputar-putar di server database.
sehingga yang dikembalikan ke aplikasi menjadi lebih lama waktunya, ya. Jadi ada waktu tunggu. Ya, jadi penting sekali, saya pikir, walaupun hari ini kita tidak membahas sangat dalam tentang database, tetapi biarlah pertemuan hari ini bisa membuka sedikit pencerahan buat teman-teman semua. Apa sih database itu? Kenapa dia memiliki peranan penting dalam kita membuat program? Ya, kalau minggu lalu kan saya sampaikan bahwa tidak mungkin program aplikasi yang teman-teman buat tidak berinteraksi dengan data, ya pasti ada, kecuali program yang ditulis adalah program yang sifatnya API, ya. Jadi kalau API itu program yang berkomunikasi sendiri antara dia dengan mesin lain, tidak ada interaksi dari usernya, ya. Semua berjalan secara otomatis melalui program aplikasi, ya. Tidak ada user drivennya, bukan user yang mendrive komunikasi antar dua sistem, ya. Jadi program yang teman-teman tulis akan berkomunikasi dengan aplikasi lain dengan model sistem yang lain, yaitu API. Tapi kalau teman-teman menulis program bisnis, ya, yang dimaksud program bisnis itu program yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan, apakah sebagai seorang tata usaha di sekolah, apakah sebagai seorang finance di kantor, apapun, ya, apapun kita bisa mengeneralkan aplikasi yang ditulis merupakan aplikasi bisnis. Ya, tergantung dari bisnis tempat kita bekerja, ya. Kalau teman-teman ada yang bekerja di bidang asuransi, mungkin bisa saja membuat program aplikasi untuk penanganan klaim, ya. Bagaimana memudahkan rekan-rekan di bagian underwriting dalam memproses semua klaim yang masuk, misalnya. Hampir di semua lini bisnis, ya, apapun bisnisnya itu pasti bisa didukung oleh sebuah sistem komputer, ya. Nah, agar bisa mendukung, maka hampir bisa dipastikan teman-teman nanti akan melibatkan database, ya, ketika membuat program bisnis tadi. Ada banyak database yang bisa teman-teman gunakan, ya. Ada yang berbayar, ada juga yang free atau gratis. Ini salah satu contoh 10 program database yang bisa teman-teman gunakan, ya. Mungkin sudah banyak juga yang pernah mendengar MariaDB atau MySQL, ya, atau Firebird atau Postgres, ya. Ada SQLite. Ini semua program database yang bisa kita gunakan, baik itu untuk belajar maupun untuk digunakan di tempat pekerjaan kita masing-masing, ya. Untuk pekerjaan yang serius bisa juga, ya. Jadi walaupun program ini sifatnya gratis, tetapi
bukan berarti fasilitasnya kurang ya. Tentu masing-masing punya kelebihan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Nah, silakan dieksplor dari ke-10 ini mana yang bisa kita adopt untuk menunjang kegiatan kita di kantor nantinya ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya dulu? Ada beberapa konsep ya, kalau belum ada yang bertanya saya lanjutkan dulu. Ada beberapa konsep yang perlu kita pahami ya ketika kita bekerja dengan database ya. Yang pertama, tabel. Tabel ini ya seperti yang bisa kita imajinasikan ya. Ketika kita bekerja dengan program spreadsheet, sebenarnya kita bekerja dengan database itu ya. Karena program spreadsheet itu kan bentuknya tabel ya, ada baris dan ada kolom. Nah, kalau di database, tabel merupakan sekumpulan data ya. Dia merupakan sekumpulan data yang memang dikumpulkan secara sistematis. Maksudnya jenis datanya ya, yang nantinya data tersebut akan membentuk baris dan kolom ya. Itu tabel. Jadi tabel merupakan data yang memiliki sistematika tertentu dengan bentuk baris dan kolom. Umumnya kolom akan memiliki sistematika atau jenis data ya. Jadi kolom di dalam database itu bisa sama, bisa berbeda jenisnya. Ke depan nanti kita lihat contohnya yang dimaksud dengan kolom dan baris itu apa di tabel ya. Kemudian field. Field ini sering juga disebut kolom atau kolom ya. Field ini merupakan sekumpulan pengaturan data dalam tabel ya, dengan karakteristik tertentu, yaitu memiliki tipe data yang berbeda-beda, bisa sama bisa berbeda ya antar kolomnya ya. Atau kalau disebut dengan istilah lain, kolom atau field ini adalah atribut dari si tabel ya. Jadi tabel memiliki atribut berupa field ya, yang isinya tadi setiap atribut memiliki tipe data tersendiri ya. Bisa sama dengan atribut yang lain, bisa juga berbeda ya. Jadi tidak selalu harus sama atribut dalam sebuah tabel ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya? Sesi hari ini kita nggak panjang-panjang ya membahas. Mungkin di hari Sabtu aja kita bisa praktekkan apa yang kita bahas hari ini. Jadi cukup teorinya mengenai database saja hari ini ya. Kita nggak menyentuh ke programmingnya ya. Jadi kita belajar konsepnya dulu agar kita bisa sama nih persepsinya mengenai database.
Oke, saya lanjut ya kalau belum ada yang bertanya. Istilah berikutnya adalah row atau data ya. Nah, ini adalah inti dari sebuah database ya, yaitu data. Kan namanya saja database, artinya basis data. Nah, kalau nggak ada data, nggak ada row, ya percuma ya. Jadi database itu menjadi sia-sia kalau tidak ada datanya. Biasanya data ini tersaji dalam untaian kolom yang ada dalam tabel tadi ya. Jadi dari tabel turun ke field, dari field turun ke data ya. Jadi elemen terkecil dari database ini adalah data ya, elemen intinya ya. Bisa dipahami ya sampai di sini. Kalau kemarin kan kita menganggap data itu sebagai informasi yang bisa kita tuliskan ke dalam file ya. Nah, kalau di sini ya, di database, di dalam database, data nanti bisa terkategori ya. Ini tipenya apa datanya. Kalau kemarin kita tidak belajar bagaimana kita mengklasifikasikan data yang ditulis ke dalam file, tapi di database ini sifatnya lebih strict lagi ya. Ibaratnya kalau kita kembali ke mesin cash register, kita tidak boleh mengambil pecahan 50.000 dari tempat kita menyimpan pecahan 100.000, atau sebaliknya kita taruh pecahan 100.000 di pecahan di tempat pecahan 10.000 ya. Itu nggak bisa. Dengan adanya database itu bisa mencegah hal seperti itu terjadi ya, bisa mencegah error terjadi ya. Kalau tidak ada cash register misalnya, kita simpan di dalam dompet, kita taruh aja, gabungin semua pecahannya, nanti repot pada saat kita ingin mengeluarkan menggunakan uang ya. Salah-salah pembayaran yang kita bayarkan kelebihan ya, itu akan merugikan ya. Nah, kalau dompet itu ibaratnya file teks biasa yang kemarin, kita bisa taruh aja, bisa kurangi isinya. Tapi kalau database sudah masuk ke model cash register ya, atau mesin kasir di resto-resto itu kan ada ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini contoh pencerminan sebuah tabel ya. Tabel itu kan tadi terdiri dari baris dan kolom ya. Nah, kalau di sini kita lihat kolomnya ada 4. Ada kolom yang berisi ID ya, ada kolom yang bernama name, lalu kolom surname, dan kolom age ya. Sekali lagi, kolomnya ada 4, namanya masing-masing adalah ID, name, surname, dan age ya. Nah, tabel ini misalnya kita namakan tabel person ya, ini namanya tabel person. Lalu di tabel person ini
ada berapa data. Di sini digambarkan ada 4 data atau 4 baris. Ya. Yang pertama dengan ID 1, name-nya berisi Jody, ya. Surname-nya berisi Tucker, dan age 34. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Semua kolom ID itu isinya berupa angka. Ya, dia seragam. Tidak mungkin di dalam kolom ID ini berisi huruf. Begitu juga dengan name dan surname. Ya, karena ini tipenya adalah sama, ya, berupa teks, maka ada kemungkinan ini bisa terisi di ketuker, ya, masih ada kemungkinan. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, name ini berisi dengan string semua, ya, dengan karakter. Begitu pula dengan surname. Ya. Lalu age juga isinya adalah angka, ya. Nah, kalau tanpa database, ID, ya, kolom ID dan kolom age ini bisa saja diisi dengan nilai lain selain angka, ya. Bisa diisi huruf, bisa dikasih, ya, pokoknya selain angka. Apa saja selain angka bisa. Tetapi kalau sudah angka, kita define di dalam database table kita bahwa kolom age ini adalah tipenya angka. Nah, dia tidak akan mungkin bisa terima karakter lain selain angka tipenya. Misalnya yang ID-nya 1, Jody, kita belum tahu umurnya, kita isi dengan minus, nggak bisa. Tidak akan tersimpan minusnya. Ya, atau ditambah 34 tahun. Nah, itu juga nggak bakal bisa masuk. Dia hanya bisa menampung angka. Ya, kolom ini hanya untuk menampung angka. Ya, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya. Nggak jelas konsep tabel. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, Mas Mahendra, silakan. Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Untuk yang tadi kayak Postgres, MySQL, apa itu Pak fungsinya Pak? Fungsinya? Ya, nah, bertanya fungsinya ya? Iya Pak, benar Pak. Ya, kalau yang tadi itu merupakan software, ya, untuk kita bisa bekerja dengan database, ya, atau di video tadi dinamakan database management system. Ya, jadi bagaimana kita ingin mengelola database yang ingin kita gunakan. Nah, itu kita bisa memilih DBMS-nya mana, atau server datanya yang mana yang mau kita gunakan. Apakah MySQL, apakah Postgres. Ya, jadi setiap server nanti, ya, setiap DBMS tadi memiliki karakteristik masing-masing. Jadi ada sedikit
dialek yang membedakan antara DBMS yang satu dengan DBMS yang lain. Ya, jadi belum tentu statement yang ada di Postgres misalnya ada juga di MySQL atau sebaliknya, ya. Tetapi hampir bisa dipastikan semua mengadopsi standar bahasa atau standar dialek SQL yang berlaku secara umum. Ya, misalnya untuk mengambil sekumpulan data baik di MySQL maupun di PostgreSQL, itu kita bisa memberikan perintah select bintang from nama tabelnya apa. Ya. Jadi sintaks yang atau dialek bahasa SQL yang dasar itu semuanya pasti sama. Ya, jadi kita tidak perlu mempelajari dialek secara khusus ya untuk setiap database manajemen sistem yang kita mau pilih. Karena umumnya biasanya sama kalau dialek untuk SQL standar. Yang membedakan biasanya fitur-fitur bawaannya. Ya. Postgre itu terkenal dengan kelengkapan fitur. Sedangkan MySQL tidak selengkap fitur yang dibawa oleh Postgre. Ya, jadi Postgre itu secara umur memang lebih matang, dia lebih lama, sudah ada lebih lama daripada si MySQL ini. Begitu Mas Mahendra. Pak, dimengerti Pak. Berarti Ya. harus pakai aplikasi tambahan gitu ya Pak untuk buat database ini Pak. Nah, untuk untuk kita bekerja di database-nya ya, ketika merancang database itu memang kita perlu tools ya. Ada beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya satu kali saat kita merancang database ya. Tetapi kalau database-nya sudah jadi dan sudah siap pakai, itu biasanya kita lakukan lewat aplikasi kita ya. Tools tambahan tadi itu biasanya digunakan untuk apa? Untuk maintenance dari database yang kita gunakan. Misalnya ya, ada mau menambahkan kolom baru di tabel ya, kita kerjakan di luar dari aplikasi kita. Sangat memudahkan. Bukan berarti tidak menggunakan tools kita tidak bisa ya. Hanya saja pekerjaan yang kita lakukan jadi lebih lama ya dibanding kalau kita menggunakan tools untuk memaintain database kita. Ya, jadi memang ada toolsnya ya. Nanti hari Sabtu coba kita lihat ya toolsnya apa yang mau kita gunakan ya. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Kalau belum ada, coba saya lanjutkan dulu ya. Nah, dalam
operasi dasar terhadap database, umumnya kita ada dua, ya, menciptakan database dan menghapus database. Udah itu. Create database-nya, lalu mungkin kita menghapusnya. Itu sangat-sangat dasar. Karena ketika kita ingin menciptakan tabel, itu biasanya kita sediakan atau kita fasilitasi di dalam aplikasi kita. Ya, jadi misalnya kita mau install aplikasi kita untuk pertama kali. Ya, jadi kita buat database dulu, kosong, belum ada tabelnya. Nanti aplikasi kita ketika dijalankan, ketika diinstal pertama kali, kita akan melakukan proses setup. Nah, di dalam proses setup itu kita akan menciptakan tabel-tabel yang kita ingin gunakan di dalam program kita, ya, atau menghapus database. Ya, kita sudah tidak menggunakan aplikasi lagi, kita hapus datanya. Bisa ya, tapi walaupun bisa, biasanya penghapusan database ini sangat-sangat jarang sekali, ya, dilakukan, karena database merupakan aset sebenarnya, ya, bisa menjadi sebuah pengetahuan untuk bisnis di masa yang akan datang, ya, makanya jarang sekali database dihapus. Tetapi untuk operasi dasar hanya dua ini, menciptakan dan menghapus. Berbeda nanti dengan yang tabel. Ya, kalau tabel ada sedikitnya ada 5 nih. Bagaimana kita menciptakan tabel? Ya, kita membuat tabel, lalu kita mengisi tabel tersebut dengan data, ya, atau dengan row tadi, mengurangi isi tabel, mengedit struktur tabel, itu juga bisa. Jadi kita mau tambahkan, oh ketinggalan nih kolomnya nih, kita bisa mengubah struktur, lalu memilah isi tabel. Sudah, operasinya hanya 5 hal ini yang biasanya kita lakukan di aplikasi kita, ya. Menciptakan tabel itu nanti statementnya ada, create table, ya. Kalau mengisi itu kita akan melakukan insert namanya, ya. Mengurangi itu kita menggunakan perintahnya nanti delete. Delete, apa yang mau di delete, lalu mengedit struktur, ya. Kalau mengedit struktur ini, dia menggunakan perintahnya lain lagi, yaitu alter, ya, alternate kepanjangannya. Alter table, mau ngapain? Mau menambah struktur, mau menambah kolom, atau mengurangi kolom, bisa, ya. Yang terakhir ini yang paling favorit, paling sering nih, yaitu memilah isi tabel, atau kita ingin mengambil sebagian isi tabel, ya. Menggunakan perintah select. Jadi operasi atau bekerja dengan database itu tidak jauh-jauh dari kelima operasi tabel ini, ya. Bahkan kalau saya boleh bilang, yang akan sering kita lakukan itu hanya 4, ya. Mengedit struktur tabel itu tidak akan terlalu sering dilakukan. Mungkin dia akan dilakukan pada saat kita development, ya. Begitu sudah di deploy aplikasinya, kita sudah install ke komputer klien, maka operasi
pengeditan struktur tabel ini sudah jarang sekali ya kita lakukan, kecuali itu major sekali sifatnya. Ya. Nah, masuk ke dalam materi pemrograman Python, ya pemrograman dasar kita secara secara apa, datanya ya, secara aplikasi kita akan menggunakan DBMS-nya adalah SQLite, ya, DB-nya SQLite. Di sini yang versinya 3, SQLite 3. Ya, kenapa kita menggunakan SQLite 3? Karena secara langsung ketika teman-teman menginstal Python di komputer itu dia sudah membawa kemampuan untuk bekerja dengan pustaka SQLite 3 ini. Ya, jadi ada perintah-perintah yang sudah dimasukkan ke dalam bahasa Python ya, untuk kita bekerja dengan database SQLite 3. Ya, SQLite 3 ini apa? Dia merupakan sistem database file tunggal. Berbeda dengan ke-9 model database sistem yang tadi ada di beberapa slide di depan. SQLite 3 ini tidak perlu kita install. Ya. Kita tidak usah menginstal SQLite 3 untuk bisa menggunakannya. Ya. Langsung ketika kita menginstal Python, otomatis membawa fitur SQLite 3. Ya, memang sangat simpel ya. SQLite 3 ini sangat simpel, tetapi dia membawa keuntungan sebenarnya buat kita gunakan untuk belajar ya. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan DBMS yang lain ya, mungkin komputer kita tidak terlalu kuat untuk menjalankannya. Misalnya saja untuk MariaDB atau PostgreSQL tadi ya, itu dia membutuhkan memori yang lebih ya, karena ada program yang harus kita pasang di komputer kita. Ya, berbeda dengan SQLite 3 ini, dia tidak membutuhkan server untuk kita pasang dulu ya, tetapi kita bisa langsung gunakan. Sangat-sangat simple ya. Kayak kemarin kan kalau kita gunakan misalnya kita mau menggunakan IDE untuk pemrograman Python ini, pemrograman dasar, kelas pemrograman dasar, kita mau pakai IDE-nya yang mana? Itu kan kita harus install dulu ya. Nah, sama di database juga begitu. Kita mau pakai yang mana? Kita harus install dulu. Nah, tapi ya, SQLite 3 ini tidak perlu teman-teman install. Cukup menginstal Python sudah bisa menjalankan perintah-perintah operasi dasar tadi ya. Dia walaupun sistem tunggal, file tunggal, sama seperti file teks kemarin yang sudah kita coba buat, bedanya ya, kalau yang kemarin kan kita membuat file, kita isi dengan teks, teksnya kita lihat ada di dalam
file tersebut. Nah, kalau SQLite ini memang filenya hanya satu, ya, hanya satu file, misalnya perpustakaan.db. Nah, kalau kita lihat secara langsung menggunakan text editor, itu datanya tidak akan terlihat. Ya, kita perlu menggunakan komen, ya, atau kita menggunakan tools yang tadi Mas Mahendra sampaikan. Ya, kita menggunakan tools untuk memaintain database kita. Ya. Nah, hari Sabtu nanti coba kita sama-sama lihat bagaimana kita menggunakan SQLite 3 ini. Ya. Jadi walaupun dia merupakan fitur bawaan dari Python, kita tidak bisa langsung menggunakan, atau kita tidak bisa langsung menulis statement untuk bekerja dengan SQLite ini, ya. Tetapi kita perlu mengawali program kita dengan perintah import. Ya, satu perintah import ini, import SQLite 3. Ya. Setelah kita jalankan statement import ini, maka script atau kode program kita itu sudah siap untuk bekerja dengan database kita. Ya, kalau teman-teman mau coba, silakan masuk ke idle, ya. Idle itu kita bisa jalankan dari komen, ya. Langsung mengetik Python 3, langsung enter saja. Ya, lalu kalau teman-teman sudah lihat prompt yang seperti ini, ya, 3 gambar, 3 lambang lebih besar, itu teman-teman bisa memberikan perintah import SQLite 3, langsung enter aja, ya. Dia akan otomatis tidak menghasilkan apa-apa kecuali kembali ke prompt 3 lebih besar ini, ya, 3 lambang lebih besar. Itu artinya semua perintah untuk bekerja dengan SQLite 3 ini sudah bisa dijalankan, ya. Misalnya kalau teman-teman mau coba import SQLite 3, begitu enter, kan dia keluar ini nih, lebih dari lagi. Nah, teman-teman coba apa ya, tadi saya baca open apa kalau nggak salah, ya. Ketika kita katakan open sebuah database, itu otomatis dia akan membuka atau meng-create satu file, ya, satu file database SQLite 3. Ya, coba saya lihat dulu, ya. Sambil menunggu, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya, jadi kalau di dokumentasi dari Python, ya, teman-teman cukup menginvoke satu perintah lagi di bawahnya si import tadi, ya, yaitu ini,
kita buat variabel baru, katakanlah namanya koneksi ya. Lalu kita beri assignment ya, sama dengan SQLite 3 titik connect ya. Lalu nama filenya apa yang mau kita connect. Nah, begitu teman-teman tekan enter ya, itu otomatis nanti ada dia di folder tempat teman-teman tadi jalankan Python 3, itu akan terbentuk file yang namanya example.db ya. Semudah itu, tidak perlu membuat apa-apa lagi, tetapi kita bisa langsung menciptakan database-nya ya. Kalau di sini coba ya, di komputer saya jadi agak lambat memang kalau lagi dipakai buat ngerekam nih, komputer saya jadi lambat. Aduh, berantakan. Sorry, ini kebuka program lain jadinya. Coba saya stop dulu ya, sebentar. Saya share komen saya coba. Ya, jadi coba di sini folder saya masih kosong ya. Masih belum ada file apa-apa. Saya coba invoke Python 3 saya. Maksudnya saya jalankan Python 3 saya. Nah, ini prompt default dari idle adalah seperti ini nih. Ya. Lebih besar dari 3 kali ya. Tadi kan import ya, import SQLite 3. Langsung enter. Lalu koneksi sama dengan SQLite 3 dot connect ya. Jadi teman-teman kalau mau cepat ngetik, pada saat ketik baru 3 nih, pengen lihat yang mana ya yang dituju, tekan tab aja, langsung keluar pilihannya itu. Connect maksudnya. Tambahin N1 lagi, tekan tab sekali lagi, dia akan auto complete. Ya, kita coba lihat pertemuan 13.db. Ya. Sudah. Coba kita exit. Sekarang kalau dilihat, sudah ada satu file baru ya, yang sudah buat dari script kita tadi ya. Kita sudah berhasil membuat database pertemuan 13 ya. Walaupun isinya masih kosong ya. Kita belum ngapa-ngapain di situ.
kita belum ada menambahkan tabel, menghapus atau mengisi data, belum. Tetapi cash registernya untuk pertemuan 13 sudah kita buat, ya, sudah siap untuk kita isi dengan tabel-tabel ke dalamnya, ya. Jadi tidak menggunakan apa-apa, cukup menggunakan bahasa Python yang kita install, itu kita sudah bisa bekerja dengan database database SQLite 3 ini, ya. Nah, nanti di hari Sabtu coba kita praktekkan, ya, kita praktekkan bagaimana kita membuat database, lalu coba kita membuat tabel, kemudian tadi kita coba untuk menambahkan data ke dalam tabel, ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya mungkin. Ya, topik hari ini saya tidak banyak-banyak karena ini akan lebih cocok kalau kita praktekkan langsung, ya, tidak terlalu banyak teori, ya, untuk database. Karena untuk teori database ini akan panjang sekali, teman-teman, ya, bisa ada 1 semester nanti, yaitu mata kuliah sistem database. Di sana teman-teman akan belajar banyak apa saja yang bisa dilakukan di dalam database. Ya, kalau hari ini kita cukup memahami konsep-konsep yang umum ketika kita bekerja dengan database, ya. Jadi ada beberapa konsep tadi, ya, yaitu tabel, field atau kolom, dan row atau baris datanya, ya. Cukup itu saja dulu untuk kita coba nanti di hari Sabtu, ya. Di hari Sabtu kita coba bagaimana kita membuat program yang memanfaatkan database SQLite 3 ini, ya. Nah, untuk teman-teman yang masih pengen penasaran membaca, silakan. Ya, di sini saya berikan link untuk membaca, ya. Yang pertama ini dokumentasi dari SQLite 3 itu sendiri, dan yang kedua adalah DBMS yang mengenai database management software. Silakan teman-teman kalau mau baca, ya. Tetapi nanti di hari Sabtu kita coba menggunakan tools yang sama, ya. Kita coba gunakan tools yang sama, ya. Kalau toolsnya itu apa, silakan teman-teman download satu program lagi, ya, namanya dbeaver, ya. Ini namanya dbeaver. Dia ada di mana, ya, sebentar saya coba, ya. Ya, di dbeaver.io, http dbeaver.io. Nah, ini teman-teman bisa download dari sini, ya. Tampilannya seperti apa? Tampilannya dbeaver itu sebentar, ya. Webnya tampilannya yang seperti ini nih. Ini gambarnya apa, ya? Singa laut apa, ya? Walrus, ya. Ya, oh, tupai atau apa nih, ya? Saya juga nggak tahu. Lambangnya seperti ini. Ya, ini tools yang kita gunakan. Ya, tools ini bukan hanya untuk database SQLite 3,
tetapi dia bisa digunakan beragam, ya, beragam database. Ada MySQL, Postgre, ya, bahkan database berbayar pun dia bisa, SQL Server, ya. Jadi banyak sekali yang bisa digunakan, bisa dikerjakan dengan dbeaver ini, ya. Jadi silakan teman-teman download sesuai dengan OS-nya masing-masing, ya. Buat yang pakai Linux silakan download yang Linux, lalu yang Windows silakan download yang versi Windows, atau yang Mac silakan download yang versi Mac. Ini dia ada semua, ya, lengkap. Silakan teman-teman download sesuai dengan OS masing-masing, ya. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya rasa kita cukup saja ya hari ini. Nanti kita bahas bersama-sama praktek di hari Sabtu, ya. Saya yakin lebih seru lagi kalau kita praktikum, ya. Memang terpisah begini jadi susah. Paling enak habis kelas teori langsung masuk ke kelas praktikumnya, ya. Tetapi ya kondisi lagi begini, ya, mau nggak mau. Baik teman-teman, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah join. Kita ketemu di hari Sabtu untuk sesi labnya, ya. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih Pak, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak, selamat malam. Selamat malam. Malam. Oke.